saya Dr. Janiska Safitri. Di sini saya akan menjelaskan mengenai demam berdarah denggi dan cara sederhana untuk mencegah penularannya melalui pemberantasan sarang nyamuk dengan 3M+. Yang pertama, apa itu DBD? Jadi, DBD kepanjangan dari demam berdarah denggi. Penyakit ini disebabkan oleh infeksi virus dengue. Jenis nyamuk apa sih yang wajib kita waspadai? Virus dengue ini, faktor utamanya adalah nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk Aedes albopictus. Kemudian gimana sih cara dia berkembang biak? Yang pertama, nyamuk dewasa betina akan bertelur sebanyak 300 buah. Dan nyamuk betina ini akan bertahan hidup selama 2 hingga 3 bulan. Setelah nyamuk betina ini bertelur, kemudian dalam beberapa hari, telur tersebut akan menjadi larva, selanjutnya akan menjadi pupa, dan akan menjadi nyamuk dewasa. Kurang lebih, siklus dari perubahannya adalah selama 7 hari. Kemudian, gimana sih tempat nyamuk-nyamuk tersebut meletakkan telurnya? Biasanya ada di genangan air, terutama air yang bersih. Nah, uniknya di sini nih. Jadi, mereka menyukai tempat-tempat atau genangan-genangan yang airnya bersih, bukan air yang kotor. Jadi, bukan ada di got, ada di air sungai yang kotor, seperti itu, tidak. Tapi justru malah di air yang bersih. Makanya, kita patut mewaspadai lingkungan sekitar rumah kita, lingkungan sekolah anak-anak kita, dan lingkungan kantor tempat pekerjaan kita yang sebenarnya berpotensi menjadi tempat perkembangbiakan nyamuk tersebut. Bagaimana sih cara penularannya? Gimana kita bisa mendapatkan virus dengue itu? Yang pertama, ketika nyamuk Aedes aegypti atau nyamuk Aedes albopictus yang mengandung virus dengue menghisap darah kita melalui gigitannya, maka akan terjadi transfer virus dengue dari nyamuk ke tubuh kita. Kemudian akan terjadi masa inkubasi, akan muncul tanda dan gejala penyakit DBD. Jadi, tanda dan gejala utama penyakit DBD yaitu adalah demam. Demam biasanya berlangsung selama 2 hingga 7 hari. Dan pada perjalanan penyakitnya terdapat 3 fase, yaitu yang pertama fase demam, yang kedua fase kritis, yang ketiga fase konvalesen atau fase pemulihan. Kemudian biasanya fase demam dengan suhu yang tinggi bisa mencapai 40 derajat Celcius berlangsung dari hari pertama hingga hari ketiga demam. Kemudian setelah itu, hari ketiga akhir itu mulai akan ada penurunan demam dari 40 bisa menjadi 39, 38 atau bahkan seterusnya, namun biasanya suhunya tidak mencapai normal. Kemudian di akhir masa hari ke-6 akan terjadi fase konvalesen atau masa pemulihan. Namun yang harus diwaspadai adalah dari ketiga fase tersebut, yaitu fase kritis, yaitu dari hari ketiga akhir hingga awal hari ke-6. Pada masa tersebut biasanya terjadi kebocoran plasma atau kebocoran cairan yang secara besar-besaran, yaitu terjadi pada rongga paru, rongga perut, dan bagian tubuh lainnya, sehingga menyebabkan tubuh kita kekurangan cairan. Jika hal tersebut terus terjadi, maka kita akan mengalami shock sehingga terjadi gangguan organ, bahkan bisa menyebabkan kematian. Makanya penting sekali untuk mewaspadai penyakit ini. Berikut tanda dan gejala yang dapat muncul selain demam, yaitu nyeri kepala, nyeri retroorbita atau nyeri belakang mata, mialgia atau nyeri otot, artralgia atau nyeri sendi. Kemudian selain itu ada ruam kulit, dan terdapat juga manifestasi perdarahan seperti mimisan, gusi berdarah, dan perdarahan pada organ lain. Kemudian, apa sih yang harus kita lakukan ketika kita mengalami demam? Yang pertama adalah yaitu dengan memperbanyak minum air mineral. Selanjutnya, bisa dilakukan kompres dengan air hangat, yaitu di beberapa lokasi. Yang pertama, bisa dilakukan di dahi, kemudian di kedua lipat ketiak dan kedua lipat paha.
Selanjutnya, jika tidak turun juga demamnya atau bisa secara simultan untuk diberikan pengobatan seperti paracetamol. Untuk orang dewasa bisa diberikan 3 kali 500 mg atau bisa ditambahkan menjadi 500 mg per 4 jam. Untuk anak-anak dapat diberikan dosis sesuai anjuran dokter ya, jadi sebaiknya konsultasikan kepada dokter terlebih dahulu. Untuk sebaran kasus demam berdarah dengue di Indonesia itu seperti apa sih? Jadi berdasarkan data Kemenkes per tahun 2024 yang mengatakan bahwa tahun 2024 ini terdapat 119.709.000 kasus di Indonesia dengan jumlah angka kematian sebanyak 777 kasus. Wah, banyak sekali bukan? Nah, selanjutnya adalah bagian terpenting nih, bagaimana cara pemberantasan sarang nyamuk di rumah dengan 3M+. M yang pertama adalah menguras tempat-tempat penampungan air di lingkungan sekitar rumah. Yang kedua adalah menutup tempat-tempat yang berpotensi akan terjadi genangan air. Selanjutnya adalah mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang bekas yang ada di rumah atau sampah-sampah plastik yang berserakan agar ketika terjadinya hujan, tempat-tempat tersebut tidak menampung air. 3M tersebut sebaiknya dilakukan sebanyak 1 kali dalam seminggu di hari yang sama. Mengapa demikian? Karena kita mengikuti siklus atau pola hidup nyamuk tersebut, kapan dia berubah menjadi nyamuk dewasa, kapan dia bertelur, menjadi larva, dan menjadi pupa. Siklus tersebut yang tadi sudah dijelaskan berlangsung selama 7 hari. Kemudian plusnya apa sih? Plusnya itu adalah suatu kegiatan yang juga bisa mencegah gigitan nyamuk atau kegiatan yang dilakukan selain 3M. Yang pertama, jika di rumah terdapat tanaman air, maka kuras vasnya. Selanjutnya, jika di rumah terdapat hewan peliharaan, maka sebaiknya ganti tempat minum hewan peliharaan setiap hari. Kemudian, bersihkan dan keringkan tempat-tempat yang berpotensi menampung air. Lalu, jika memungkinkan, bisa disarankan yaitu pemeliharaan ikan seperti ikan gapi, ikan cupang, kemudian ikan tempalo dan ikan nila dengan tujuan jika memang misalnya terdapat jentik nyamuk di tempat penampungan air, maka ikan-ikan tersebut akan memakan jentik. Kemudian bisa juga kita lakukan pemasangan kawat kasa pada ventilasi sehingga hal tersebut bisa menghalangi nyamuk masuk ke dalam rumah. Lalu jangan menggantung pakaian secara bertumpuk-tumpuk karena hal tersebut bisa berpotensi menjadi sarang nyamuk dewasa. Selanjutnya bisa juga kita pasang kelambu di bagian tempat tidur, yaitu sebenarnya hampir sama fungsinya seperti kawat kasa, yaitu menghalangi nyamuk untuk mendekati kita sehingga penggigitan dari nyamuk tersebut bisa dicegah. Selanjutnya bisa juga dilakukan larvasidasi dengan menggunakan bubuk abate jika di rumah masih punya kulah atau kolam-kolam air yang besar. Untuk bubuk abate tersebut bisa diminta mungkin di puskesmas terdekat atau fasilitas kesehatan tingkat pertama terdekat. Selanjutnya bisa juga menggunakan tanaman pengerat. Jadi di taman-taman, jika di rumah punya taman, bisa ditanamkan tanaman pengusir nyamuk, yaitu seperti apa? Yang pertama lavender, kemudian kantong semar, sereh, zodia, dan geranium. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, sehat selalu ya.